Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKS TV Bandung yang berbahagia. Alhamdulillah kumaha damang. Alhamdulillah mugia saum Ramadana insya Allah teras janten kasayan kangge urang sadaya oge urang pantes janten hamba Allah anu takwa. Tentu kalau kita lihat Ramadan kita sebagaimana juga dengan Ramadan sebelumnya, ada hal yang kayaknya menggelitik deh terutama buat kaum hawa, buat para perempuan yang Allah berikan rezeki untuk tidak saum di bulan Ramadan karena haid maupun nifas. Nah, kita bisa lihat beberapa hal yang bisa dilakukan. Kan kayaknya sedih deh kalau orang lain pada saum terus kita enggak, orang lain tilawah Quran kita enggak. Jadi apa dong yang bisa dilakukan? Insya Allah banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para perempuan yang sedang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita bisa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab. Ketika sepertiga malam, setelah itu kita bisa menyiapkan sahur. Ketika menjelang berbuka saum, meskipun kita tidak saum, tapi waktu itu adalah waktu yang mustajab. Ketika kita juga sedang melakukan aktivitas-aktivitas kita, itu juga insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak berzikir, apalagi waktu-waktu di mana kita biasanya suka lalai. Justru ambil kesempatan ini untuk terus membasahi lidah kita, lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, istighfar, tahlil, dan insya Allah ini akan memberikan penguatan pada hati dan lisan kita. Kan suka pakai alasan tuh, PMS pengen marah. Meskipun nggak saum, bukan berarti kita boleh marah-marah. Tetap harus menahan emosi kita. Obatnya salah satunya dengan zikir tadi. Kemudian yang berikutnya bisa kita lakukan adalah menyiapkan buka untuk orang-orang di sekitar kita. Karena menyiapkan iftar bagi orang-orang di sekitar kita yang juga saum adalah bagian dari upaya kita juga untuk menambahkan pahala-pahala kebaikan kita menyediakan buka saum tadi. Nah, buka saum ini kan bisa berbagai bentuknya, tidak harus terus hidangan lengkap gitu ya. Kita bisa dengan yang memudahkan, misalnya dengan menyediakan kurma atau air, atau yang tren di Bandung apa ya? Berbukalah dengan bala-bala. Itu menjadi hal yang paling dicari orang, ya membahagiakan orang lah ya, meskipun sunnahnya bukan buka dengan bala-bala sih, tapi itu jadi bagian yang juga bisa kita upayakan untuk menyediakan buka saum bagi orang-orang misalnya dalam perjalanan atau tetangga kita atau juga orang-orang yang dekat dengan kita. Yang berikutnya, kita punya kesempatan loh yang banyak untuk melakukan mempelajari kajian-kajian, apakah itu tentang tafsir ataukah itu tentang hadis. Dan sekarang banyak sekali loh di YouTube, di mana-mana di media sosial yang kita juga bisa pelajari, atau kita membuka sendiri tafsir sambil merenungi apa ya yang bisa kita dapatkan dari sana, insight-nya apa, dan apakah kita udah melakukannya atau kita sudah mengimplementasikannya atau belum, atau jangan-jangan kita masih pada tahapan memahaminya. Dan tahapan berikutnya kita coba untuk mengimplementasinya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari hal-hal tersebut. Yang nggak boleh lupa sedekah. Nah, sedekah ini luar biasa, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pahalanya. Kalau kita bersedekah, sebetulnya harta kita nggak akan habis, insya Allah akan terus bertambah, karena bersedekah adalah bagian dari bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat rezeki pada kita. Dan insya Allah, janji Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, bagian dari kesyukuran kita yang banyak itu menjadi hal yang juga menambahkan kebahagiaan bagi diri kita, bukan cuma bagi orang yang mendapatkan sedekah itu. Jadi, jangan lupa, ada zakat yang memang wajib, ada sedekah yang sifatnya sunnah yang menambah pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Jangan bete kalau lagi haid, karena ini adalah rizki dari Allah yang tidak akan dialami oleh laki-laki, dan itu akan menjadi bagian dari penanaman keimanan kita kepada Allah, merasakan betapa Allah sayang pada kita.
Terus kan kita pikirnya, ntar harus bayar. Sebenarnya mah bayarnya bisa bareng-bareng sama yang lain. Yang lain saum Senin Kemis, jadi nggak ada yang ngegodain. Insya Allah kita akan tetap merasakan kebahagiaan, kenikmatan kita, merasakan Allah sayang kepada kita, dan merasakan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah 5 hal baik yang bisa kita lakukan. Jangan sampai nunggu-nunggu, harus dilakukan sekarang. Kalaupun kemudian kita galau, mulailah dengan yang paling mudah untuk kita lakukan. Dari 5 hal tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan jadi kebahagiaan bagi kita, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.